Coba dites suaranya yang disuruh dalam Facebook. Tulis kolom komentar, operator saya orang hebat. Ya. Di antara semua apa ya atribut Tuhan, ya, saya agak susah atribut, ya. Kurang besar. Tes. Bagaimana? Tes. Sudah jelas? Di antara semua atribut Tuhan, ya, Papa itu yang paling dibenci oleh setan. Satu-satunya, kalau saya bicara agama yang ada di dunia ini, hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada semua manusia, pencipta alam semesta itu Papa. Maka itu waktu murid-murid tanya, kenapa kamu tidak diajar berdoa? Seperti murid Yohanes diajar berdoa. Oh, kamu minta apa saja doa? Kalau kamu doa, katakan Papa. Nah, jadi di antara semua atributnya pencipta alam semesta ini, maka Papa itu yang paling dominan. Nah, karena Tuhan itu adalah Papa, dan dalam banyak bahasa, Papa, Ayah, Abah, bahasa Aramik, itu semua orang mengakui bahwa kalau dipanggil Papa, disebut Papa, itu sumber segala kehidupan. Nah, karena itu setan benci dengan figur ini atau atributnya. Ada dua ayat yang kita harus tahu. Mengapa setan benci? Terima kasih pertanyaannya. Ayat yang pertama yang ditanyakan, Malaki 4 ayat 6. Ternyata satu-satunya tulisan yang memberitahu seluruh dunia kapan bumi ini bisa musnah, nggak cuma hancur. Tahu ya bedanya musnah dengan hancur? Kalau hancur masih kelihatan serpihan kepingannya. Kalau musnah itu habis total. Gara-gara Papa dirusak oleh setan dan membuat anak-anaknya sakit hati, maka otomatis bumi hancur. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka pelayanan itu akan membuat hatinya siapa? Bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Kalau gereja gagal, itu ada kata supaya. Kalau gereja gagal memulihkan hubungan Papa dengan anak dan anak dengan Papa, maka Tuhan Yesus akan tetap datang kembali ke dunia seperti janjinya, tapi bukan untuk memberkati, tapi untuk memukul bumi sehingga musnah. Saya minta semua kita jawab dengan jujur. Setan berhasil nggak merusak hubungan Papa dengan anak? Ini yang menyedihkan. Ayat kedua, Yohanes 14 ayat 8. Suatu kali tahun 80-an, saya itu merenung, ya, melihat kasihan hidup para polisi itu, penegak hukum, ngurusin kejahatan, ngurusin penjahat, nangkepin maling semuanya. Kapan sih dunia itu bisa berhenti gak ada kejahatan? Itu pikiran saya tahun 80-an awal. Dan jawabannya di tahun 84 bulan September saya gak akan lupa. Begini kata Bapa di surga, semua orang kalau sudah merasa puas dalam hidupnya, cukup, kenyang, komplit, lengkap, utuh, pulih, percaya nggak? Dosa itu nggak lama. Nah, saya kaget. Segampang itu membuat polisi nggak punya kerjaan karena nggak ada maling, nggak ada kerjaan di dunia. Segampang itu. Kalau setiap manusia bisa berkata cukup, puas. Perselingkuhan
penipuan terjadi dalam pernikahan karena saling menuntut suami istri. Kenapa narkoba laku? Karena dia yang kosong di jiwa ini, sehingga cari. Kenapa alkohol, judi, dan semua jenis kejahatan pornografi itu laku? Karena enggak puas hidup ini, ada yang kurang. Maka itu Tuhan Yesus satu-satunya orang yang pernah berkata, silakan kamu memiliki seluruh dunia ini, tetap ada yang kosong di bagian itu. Lalu saya harus cari. Ya, itu iman yang Tuhan beri kepada saya. Menghadapi kasus apa saja dalam hidup. Ingat sudah berapa kali kita belajar, selalu ada apa saja saya temukan dalam hidup, separah apa, sejelek apa, sekacau apa, sehancur apa. Roh Kudus beri saya iman. Jawabannya pasti ada di Alkitab. Cuma saya belum tahu di ayat yang mana. Ketika sampai ayat ini saya kata, saudara boleh cari buku apa saja di dunia cari. Tidak pernah ada seorang penulis yang berani berkata, ini loh yang buat orang itu rasa puas, rasa cukup. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, Guru, teruskan, tunjukkanlah apa? Bukan uang, bukan kedudukan, apa? Tunjukkanlah apa itu kepada kami. Terus itu luar biasa. Dalam hal ini mama jangan tersinggung dulu. Kok nggak disebut? Nah, sejak hari itu September 84 sampai hari ini, saya berkata, Tuhan pakai saya untuk bisa menjadi papa buat banyak orang yang memerlukan. Karena ini yang membuat dunia itu aman. Saya punya kepercayaan begini. Kalau gereja berhasil memulihkan hubungan papa dengan anak dan anak dengan papa, percayalah saudara, semua kantor polisi jadi kafe, semua gedung pengadilan jadi mall, semua penjara jadi hotel. Nggak percaya sudah. Itu jawaban. Luar biasa. Kita lanjutkan ya Pak ya. Tadi kan Bapak sempat. Oh iya. Tadi di September 84 belum lahir aku kok. Kok udah lahir belum kok? Berarti itu awal mula Papa Den memulai pelayanannya. Mulainya itu berarti awalnya itu langsung jadi pendeta atau bagaimana Pak? Sama berapa banyak sih anak Papa sekarang ini? Oh, kalau menemukan itu sejak Agustus 20 Agustus tahun 70. Itu hari pertama dalam hidup saya menemukan Tuhan itu Papa. Tapi belum nangkap sesuatu. Jadi begini, waktu itu saya umur 14 tahun. Papa saya meninggal tahun 65. Saya umur 9 tahun, dia umur 31 tahun. Dan saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Nah, dalam kekecewaan itu saya mulai menanyakan keberadaan Tuhan masih kecil, kelas 4 SD sampai 2 SMP. Nah, di 2 SMP Agustus 70 itu guru agama kami, saya kelas 2 SMP, itu memberi tugas, woi ada KKR. Dan itu pertama kali saya dengar kata KKR menurut saya, apa KKR itu? Yang pertama pendeta dari Inggris namanya George Forward, masih hidup ya, dari OM, Operation Mobilization, di sebuah gedung olahraga di Surabaya. Nah, guru agama kami bilang, kalian datang murid-murid, ya catat korbannya apa, gak usah ulangan, ada nilai. Saya ada waktu begini.
Ya, kami rombongan naik sepeda, naik goes seperti celana pendek kami SMP, datang ke gedung olahraga, masih ada gedungnya, namanya Gelora Pancasila di Jalan Indragiri, Surabaya. Ya buat saya senang, apalagi hari itu ada tim kapal Logos, ada sekian ratus anak muda dari 26 negara. Bayangkan, zaman itu belum ada TV yang warna-warni, belum apa, diberitahu ada rombongan anak muda dari luar negeri. Wah, kampungan betul, kami pengen tahu gitu ya. Saudara, ya saya dengan lomba. Makanya saya masih ingat sampai hari ini dalam ilustrasi ada burung gagak yang mencuri berlian, itu ngajak di hidup saya. Dan buat saya korbannya itu biasa. Nah, itu pertama kali juga saya kenal panggilan di depan Patarpol. Di gereja saya nggak ada waktu itu. Nah, ketika ada panggilan siapa yang ingin hidupnya tidak dicuri oleh gagak itu, maju ke depan. Ketika dicuri apanya saya nggak pernah. Tiba-tiba ini kami duduk di tribun. Tiba-tiba dari sebelah kanan saya merasa bapak saya datang. Hah? Kan dia sudah meninggal. Nggak mungkin. Nah, itu pelajaran sekolah dulu masuk. Doa buka mata itu dosa, jadi nggak boleh buka mata. Tapi kan dia sudah meninggal. Kenapa dia datang sekarang? Saya nggak bisa ceritakan, tapi tahunya karena papa itu yang sangat baik buat kami anak-anak. Jadi saya tahu ini bapak saya. Tapi kenapa dia di sini? Masih berkecamuk. Tiba-tiba saya merasa dia peluk saya. Saya ingat betul ini pasti papa. Dan sudah meninggal. Jadi berkecamuk dibikin ini siapa, ini siapa. Saya nangis. Saya sadar. Wah, ini pasti teman-teman ngejek semua ini. Kan ada rombongan. Ngapain nangis di tempat seperti ini? Saya nggak bisa tahan. Tiba-tiba dari mimbar di bawah. Hadirat terakhir, siapa yang mau ini segalanya? Karena saya itu merasa papa saya itu mengangkat saya sambil dia peluk saya. Saya sadar, tapi saya nggak bisa tahan untuk saya nggak turun. Padahal pasti repot ini teman-teman nanti. Ngapain saya nangis? Saya turun dari situ. Di situ pertama kali saya merasakan surga itu seperti apa. Waktu itu saya kos. Ya, orang tua kami masih ada di desa. Saya kos di Surabaya, masuk SMP. Malam itu mau tidur, ada perubahan yang luar biasa. Aneh ya. Doa saya berubah, gak seperti biasa. Ya udah saya tidur. Besok pagi saya bangun. Saya itu sadar ini tempat kos saya, ini tempat tidur saya, semuanya masih sama. Tapi saya merasa di tempat yang baru itu yang lebih drastis lagi. Begitu saya ke sekolah, itu pertama kali dalam hidup saya punya rasa kasihan. Ini orang-orang kalau nggak percaya Yesus masuk neraka semua. Tapi saya harus apa nggak ngerti. Itu drastis dalam semalam mengalami perubahan. Nah itu bagian nanti. Akhirnya tahun 72 saya ketemu Yeremia Rim, hamba Tuhan hebat. Saya dibimbing, saya dimentori dia. Nah tahun 72 itu pertama kali saya korban. Dan itu saya catat hari pertama saya mengaku sebagai hamba Tuhan. Jadi Agustus bulan depan ini saya akan mensyukuri 52 tahun saja. Berjalannya waktu tidak ada jawaban. Siapa yang datang? April 80 di Lawang, Jawa Timur ada sebuah training namanya DTS, Discipleship Training School. Ya saya ikut. Pembicaranya banyak dari Hawaii. Ya itu tim dari Youth Mission pertama kali di Indonesia. Kalau Muala itu pengkhotbah yang mengajarkan Tuhan itu Papa. Jadi 10 tahun saya tunggu. Agustus 70, April 80 baru ketemu jawaban. Ternyata datang bukan papa saya sesungguhnya. Nah, Mazmur 103 ayat 13. Nah, sejak itu saya mengalami perubahan. Oh, dia itu papa.
Maka itu saya manggil dia Papa sampai hari ini. Seperti siapa? Papa. Sayang kepada anak-anak. Terus? Demikianlah Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu menggambarkan dirinya seperti Papa di dunia. Demikian Papa di surga saya kepada orang-orang yang takut Amin. Saudara, saya kaget melihat ayat ini. April 8. Jadi ketika anak-anak bertumbuh dengan Papa yang sangat baik, maka anak-anak itu akan lebih mudah mengenal Tuhan sebagai Papa. Dan sejak itu saya mulai meneliti, ternyata betul, maaf ya saya ada yang tersinggung. Hamba Tuhan sekalipun, murid Yesus sekalipun, yang sejak kecil tidak pernah merasakan kebaikan seorang Papa. Apalagi kalau sejak kecil si pendeta ini, atau ini penginjil ini, murid Yesus ini punya Papa yang menyakiti. Maaf. Ternyata kalau dia berdoa, Bapa kami yang dalam surga, itu kata pertama. Tapi kalimat berikut, inilah hambamu, aku ini hambamu. Itu mulai timbul pertanyaan saya. Untuk apa pertama manggil Papa, kok jadinya hamba? Jadi itu buat saya perkara besar. Berarti orang ini kalau diajari panggil Papa kami dalam surga, yang muncul wajah Papanya yang pemiskin. Berarti maksudnya belum ngerti kan? Dan sekali lagi setan berhasil membuat gambar Papa itu rusak. Papa di surga gara-gara Papa di dunia yang rusak. Saya ngerti kan? Dan ngeri sekali. Nah, tapi itu pun saya belum tahu untuk mengambil keputusan pelayanan hati Bapak ini, belum tahu. September 84 saya diundang KKR 3 hari oleh PMK, Persatuan Mahasiswa Kristen Universitas Satya Wacana Salatiga. Jadi 3 hari. Di hari kedua saya lagi mempersiapkan nanti malam khotbah apa. Tiba-tiba Roh Kudus tanya gini, kapan perjanjian baru itu dimulai? Ya sampai saya santai. Matius, namanya pertama Matius. Bukan. Nah, kalau bukan Matius yang mana? Masih belum tahu. Roh Kudus bilang secara kronologis urut-urutan kejadian. Nah, saya belum pernah tahu. Waktu itu Malaikat 4 ayat 6 saya sudah tahu ya, gara-gara kota yang Kalafi Moala itu. Tapi untuk kronologis itu saya belum tahu perjanjian baru dimulai dari kitab apa. Saudara, ternyata Roh Kudus bukan. Perjanjian baru itu dimulai dengan Injil Lukas. Itu kronologis. Kalau saudara buka Alkitab yang buku, setelah kita baca Malaikat 4 ayat 6, Malaikat meninggal, maka Tuhan tidak pernah hadir lagi untuk Israel. Jadi Malaikat itu nabi yang terakhir. Dan tidak ada lagi Tuhan ngutus nabi yang lain. Baru 400 tahun kemudian Tuhan mengunjungi Israel lagi. Ketika Imam Besar Zakaria menjalankan tugas keimamannya setahun sekali, namanya Hari Raya Kira-Kira atau Yom Kippur atau Hari Raya Perdamaian. Nah, ketika Zakaria bertugas, Gabriel datang memberitahukan istrimu yang mandul akan punya anak. Siapa anaknya itu? Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang gini, di layar tetap Malaikat 4 ayat 6. Tapi tolong yang di rumah juga yang harus ini.
Di saudara buka Lukas 1:17 cepat. Ini supaya tahu pertanyaan. Saudara, saya potong dulu. Sekian puluh tahun saya melayani, banyak pewahyuan dari firman yang Tuhan tunjukkan. Tapi pewahyuan ini satu-satunya pengajaran Tuhan yang membuat saya itu menangis sampai berteriak. Saya pukul lantai. Waktu itu saya di salah satu kamar kos mahasiswa Satya Wacana. Mereka nggak bisa menyewakan hotel buat tambah. Saya juga senang dengan mereka. Tempat jalan kosnya itu namanya Kemiri Rejo di Salatiga. Nah, panitia sedang rame-rame di situ ketok nama saya karena kebebasan menangis, saya meraung, saya berteriak, saya pukul-pukul lantai. Karena Pak ini membuat saya kaku. Udah Lukas 1:17. Jadi Bapak bicara yang terakhir kepada Israel. Setelah itu Papa diam. 400 tahun kemudian dia berbicara lagi. Sama baca Lukas 1:17. Hampir sama dari sini. Cepat ya, saya baca. Loh ini kok nggak buka? Buka Lukas 1:17. Oh, aminnya nggak ada. Jangan dosa itu pembalaan. Ya, coba ini bacakan ya. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ada perbedaan. Gabriel menyampaikan kepada Zakaria bukan hukuman tapi harapan. Kalau Maleakhi ini ancaman. Nah, ketika gereja berhasil membuat papa-papa bertobat, sayang anak-anaknya lagi, anak-anak sembuh hatinya, bisa berdamai dengan papanya, maka ada umat yang layak. Oke, benar, bukakan PSI-nya yang perjanjian baru Lukas 1:17. Oke ya. Jadi saya minta maaf, karena saya pasaran bapak kembali surat kerja. Agak. Oke, benar ya. Benar ayo. Lukas 1:17 SI. Dia pelayanan Elia itu akan menyiapkan umat Tuhan sebelum kedatangan Tuhan dunia ini. Roh Tuhan akan memberikan kuasa kepada pelayan itu untuk bisa bekerja seperti Nabi Elia. Akibat pelayanannya, orang tua, khususnya papa, akan mengasihi anak mereka kembali, dan dia akan membimbing orang-orang yang tidak taat. Terjemahan baru, generasi durhaka. Ini menjadikan sekali. Saya baca lanjut. Dan dia akan membimbing orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan menjadi taat kembali, dan cara berpikir mereka menjadi bijaksana kembali sehingga mereka mau hidup benar. Nah, untuk pelayanan gereja yang berhasil di akhir zaman, papa-papa dipulihkan dengan anak-anak, anak-anak boleh dengan papanya. Yesus tetap datang bukan untuk menghukum, tapi memberkati, sebab sudah ada generasi yang layak, generasi yang taat. Luar biasa. Saya beri pertanyaan. Waktu kita masih kecil, mama kan bisa nyakitin kita juga, bukan? Namanya mama, manusia. Tapi papa juga bisa nyakitin kita. Dan ini yang luar biasa. Ayo ingat semuanya. Anak-anak lebih mudah memaafkan mamanya atau papanya? Aneh. Dan itu ada di Alkitab. Jadi menurut Tuhan, di mata anak-anak, enak bersopan bapak juga ternyata ada firman yang tertulis di hati semua anak. Begini bunyi tulisannya, mama silakan salah, kami terima, tapi jangan papa yang salah.
Kolose 3:21. Ternyata setan itu lebih rajin, lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Maka itu ayat-ayat vital ini setan apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Hai Bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan terlalunya. Nah terjemahannya kalau kita pakai angka 1:17, ketika bapak-bapak menyakiti hati anak, maka anak-anak jadi durhaka, jadi pemberontak. S-nya jadi papa yang bisa menyakiti anak, mama itu tidak bisa. Dan baca, bapak-bapak janganlah mengubah anak kamu seperti itu. Kalau melakukan seperti itu, mereka tidak akan bersemangat untuk hidup dengan baik. Karena tidak. Maka itu data ya, bukan karena 90% anak-anak dilukai oleh papanya pasti jadi penjahat karena dendam. Seperti yang saya katakan dari tadi. Jadi setelah firman dinyatakan saya ketemu fakta. Setelah ada fakta, terjadikan firman. Begini. Tahun-tahun itu, bulan-bulan itu mulai Tuhan memberi saya pengertian tentang hati Bapak. Saya tuh nggak bisa terima. Kalau ada anak-anak itu ngomong, tunggu yang besar. Pernah dengar ada anak ngomong seperti itu? Ternyata ini mengerikan. Kenapa ada anak-anak berani berkata, saya pada papanya tunggu besar? Artinya apa? Tidak. Tunggu aku besar. Dan ini firmannya. Maka itu saudara ayat kita bertobat. 1 Tesalonika 2 ayat 10 mulai. 1 Tesalonika 2 ayat 10. Ini loh firman yang tertulis. Kalian adalah saksi juga Tuhan sendiri bahwa kami hidup suci, hidup benar, dan tanpa kesalahan di hadapan kalian yang percaya kepada Kristus. Saudara perhatikan 3 unsur ini. Hidup suci, benar, adil, tanpa kesalahan, tak bercacat. Siapa ini? Ayat 11. Kalian tahu bahwa kami hidup di antara kalian masing-masing sama seperti seorang Bapa. Saya kaget. Ternyata ribuan tahun yang lalu ada tulisan, Mama silakan salah, tapi Papa jangan salah. Karena Papa itu tak bercacat, Papa itu tak bersalah. Jadi gak peduli orang Islam, orang Kristen, orang ateis, orang komunis, orang jahat, orang apa saja. Dalam hati mereka sudah tertulis ayat ini. Mama boleh salah, tapi jangan Papa. Oke. Ayo kita ini dulu tanya dulu. Tadi total anaknya ada berapa Pak? Betul-betul nggak ngitung nggak usah dihitung. Mungkin 1000 loh. Karena minimal 1 minggu ada 1. Berapa minggu masih ada 1 minimal. Ini supir taksi itu tadi malam itu jam biasa. Karena saya mulai siang, kamu cuma siang aja supaya dia bisa cari duit. Dia bilang, boleh nggak saya datang lebih pagi? Ada nggak JBA? Coba baca. Saya ke pastoral. Tes. Shalom Pak. Udah ngomong shalom. Besok Papa pulang jam berapa? Papa balas, mungkin sore nanti Papa pulang. Nanti Papa kabari lagi. Rangga boleh nggak datang lebih awal? Boleh sekali nggak kalau datang lebih awal? Rangga boleh Papa khotbah? Boleh lihat Papa khotbah? Lihat Papa khotbah. Boleh sekali nggak? Papa mau senang sekali. Sampaikan saya nggak ngomong Tuhan, ngomong agama.
Saya bicara soal kehidupan, ini sudah kasih luar biasa. Walaupun dia berkata apa mau sampai ya, saya nggak sampai hati kalau kehidupan dia. Dari awal saya ketemu dia itu, apa kita mulai ya, enggak, yang di Solo itu ketemu hari Rabu tanggal berapa minggu? 12 pagi saya ketemu dia. Dan dia mengalami jalan hidupnya. Nah, saya sudah tahu. Saya tanya ini kebiasaan saya kalau naik taksi sehari minimal harus punya uang berapa untuk bayar? 750.000 bayar. Jadi saya pakai berapa jam pun saya tetap bayar. Itu yang luar biasa dia sampaikan. Oke. Jadi anaknya nggak tahu sebenarnya. Saya mau tanya sedikit ke orang. Tadi ada hubungan sama Pak kalian. Jadi pertama adalah orang ini adalah saudara saya sih. Sudah tahu nggak? Ya. Kamu boleh gereja bingung. Orang ini tahu saya kehidupan pribadi orang adalah orang punya apa jasmani. Kenapa saya memutuskan Pak kalian jadi orang? Kenapa bisa? Mau juga bisa sama-sama sih. Kenapa Pak kalian bisa ngangkat seorang anak? Bukan Belas kasihan gitu. hanya begini, saya tuh kasihan belum punya rumah kalau indah. Tapi kayak lama-lama tambah bagus deh, ngomongnya sekarang semakin bagus. Kayaknya. Sudah dulu. Saya nggak tahu ya mau sih. Mana ada anak-anak bapak sebagai bapak bisa. Bisa anak adopsi sebagai bapak. Tapi dari sekian banyak apa rohani atau sekian banyak hamba begitu, hamba Tuhan. Apa ada yang begitu? Oh, seperti itu beliau doang yang mau saya. Saya nggak mimpi. Loh. Oh ya, begini. Sekian belas tahun saya pelayanan waktu itu ya. Hanya beliau yang mau mengadopsi saya sebagai anak. Ya kalau pembina sih dari awal akhir baru ya ada teman-teman dulu ya saya sama yang mana satu gereja ya masih pembina. Tapi kan tidak pernah ada orang yang mengakui saya sebagai anak rohani. Nah, ketika saya sudah sebagian ya, ketika tahun 2016 kami ketemu ya, dan waktu itu kita lagi duduk di gereja mana saya lupa ya. Pokoknya Papa bilang udah panggil saya apa mulai sekarang gitu ya. Kalau misalnya papi bilangnya, tapi saya nggak kampret dengan kata papi kan ya. Saya bilang papa, saya bilang papa. Iya, terus saya papa. Ya, udah, tapi saya bilang kami nggak kontak karena buat saya mungkin saya nggak terbiasa dengan sombong ya. Nggak terbiasa. Saya nggak terbiasa dengan orang tua rohani. Ya udah, saya bilang aja tahun 2012 sampai waktu kami doa 10 hari itu gitu ya, sampai Tuhan bicara kamu punya berapa lo? Kayak soalnya itu bingung ya. Kami lagi saya lagi putus asa dengan semua pelayanan dan warna pelayanan dan perbedaan antara Alkitab yang saya baca dengan kenyataan fakta gereja itu seperti apa di lapangan, apa yang mereka ributkan dan apa yang Alkitab ributkan dengan semua ambisi versus kehambahan dan sebagainya. Saya bingung gitu ya, apa yang secara populer diberitakan di media-media tentang gereja dan apa kenyataannya di Alkitab, betapa sederhananya kehidupan di Alkitab, betapa suci dan kudusnya gitu ya. Saya lagi bingung. Tuhan seperti seolah berkata, nah bingung kan? Punya bapak, coba tanya sama bapakmu. Jujur, ketika Tuhan ngomong itu saya lupa loh. Bapak saya siapa? Ya, Pak Johan Lugito kayaknya lebih ngerti lagi gini-gini aja. Saya ingat ya waktu 2 tahun yang lalu saya tuh ada orang yang mengadopsi saya sebagai anak. Saya merasa sama gak? Aduh, saya ini ngapain saya manfaatkan yang baik ya.
Saya ngomong, saya telepon, mungkin masih ada di Facebook Messenger-nya. Saya bilang ini, Dan, saya minta maaf ya. Saya bilang, saya pun nggak menghargai hubungan kita. Terima kasih bilang apa saya. Apa telepon langsung phone. Teleponnya juga, ya Bapak juga punya nomor saya, sama sombong juga berarti sama. Saya nggak ada nomornya. Udah FB-nya ada, FB-nya aktif. Ya udah, saya FBS aja kan. Disambutnya nggak lama sampai. Ya jadi ya FBS aja orang yang balas ya Pak ya. Apalagi mereka besar yang begini satu. Udah bagus dari balas sekretaris ya saudara ya. Kita ya debor. Nah, ya udah, langsung balas, langsung telepon. Apa di Kanada nggak? Apa di Kanada? Di situ saya sadar seperti hati kita tuh hubungan kami tuh nggak akan terputus. Buat saya tuh putus tuh biar 2012 ya, waduh saya senang banget saya akhirnya bikin acara undang apa. Jadi lucu FBS itu masih koden gitu ya. Jadi bikin acara kita akan satu acara yuk supaya seperti yang Tuhan katakan atau Bapak, saya mau dengar apa yang Bapak saya mau ngomong sama saya, gitu ya. Kami mau dengar apa yang Bapak kami mau ngomong untuk kami di situasi yang membingungkan ini, di situasi yang penuh dan banyak kontradiksi antara Alkitab dan nuansa fakta pelayanan yang ada. Should we as a church menjadi seperti mereka, ngerti nggak? Atau kami keep up apa yang Alkitab ajarkan? Itu beda banget sih memang sih, dan itu membingungkan gitu loh ya. Membingungkan. Ya udah kita katakan apa yang kita cara apa ya udah kita bikin aja wedding anniversary yang ke-9. Sembarang aja di dunia nggak akan ada sih orang ngerayain wedding anniversary ke-9 ya. Jadi bikin aja bodo amat. Ini beliau datang. Saya undang teman-teman mata Tuhan, Pak Bob, Pak Tony Mulia. Ini datang mereka. Pak Tony Mulia lagi kerjaan Kela lagi bisa dia suruh dia mulai apa gitu ya. Kela lagi itu kok Tony Mulia astaga gua bosan. Jawab Pak Tony saya dengar ya. Dan makanya Pak saya bilang ajaib apa datang ibadah tempat kami khotbah di wedding anniversary bukan tentang cinta, bukan tentang gue berita, tapi tentang apa? Gereja. Saya masih ingat sekali kalian pertamanya. Kalau pernah dunia begitu, ada begitu banyak gereja. Udah, the rest saya udah agak lupa. Ada begitu banyak gereja di dunia ini. Wow, dengan ini Bapak saya bersyukur. Saya punya Bapak di tengah kegalauan dan tanya pelayanan, gitu Pak. Tepuk tangan dulu lagi ya. Saya mewakili gembala saya dari Ganti nanya dong pusing saya. Pertanyaan dari peserta. Yang ini dari Bapak. Ada info dari Instagram namanya Pastor Insta. Ini kayaknya benar-benar perikatan sih. Banyak hamba Tuhan yang flexing barang-barang branded, baju, celana, jam tangan, sampai mobil. Memang kalau punya uang sendiri mungkin tidak masalah, tapi karena hamba Tuhan menjadi role model buat jemaat, banyak jemaat yang mungkin kondisi keuangan kurang kesulitan. Bagaimana pendapat Bapak dan apakah hamba-hamba Tuhan tersebut dalam keterikatan? Ya, Keren dalam bahasa Indonesia ada istilah OKB. Tahu arti OKB? Orang kaya baru. Nah, saya sendiri melihat rekan-rekan saya adalah kalau mau beli itu pakai itu, tapi nggak usah dipamerkan. Itu tadi karena masih banyak yang susah. Tapi yang paling penting masalah ini harga diri. Pride itu bukan kesombongan, nilai hidupnya. Orang yang lupa kalau dia ditebus dibeli oleh Tuhan Yesus, lupa atau nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, maka dia nggak akan merasa lengkap kalau di tubuhnya nggak dicentelin barang-barang merek itu. Kalau kita ada dicentelin,
untuk meningkatkan nilainya. Nah, itu kesalahan fatal dari rekan-rekan hamba Tuhan. Saya bersyukur ada akun namanya Pastor Inspire. Bagus supaya semua kita sadar. Nah, ilustrasinya, kalau saudara punya uang 1 lembar 100.000, maaf, pas mau bayar tiba-tiba angin terbangkan, jatuh ke got atau pas nempel di kotoran anjing. Yang bilang enggak? Jawablah. Betul? Jadi ada dicuci bisa kok. Nah, pertanyaannya, setelah kita bersihkan atau belum kita bersihkan, nilainya turun atau sama 100.000? Nah, sudah. Jadi yang membuat itu lupa nilai hidupnya adalah Tuhan Yesus. Maka itu dia dengan mentah-mentah. Oke, Bapak. Ketika Bapak tuh udah melayani gitu ya, pernah nggak sih Bapak dan itu tuh kecewa sama Tuhan? Pas udah melayani dan udah seiring ya, terus dari itu ini Pak, kalau tentang tidak punya anak jasmani, apa Papa dan istri itu pernah juga nggak sih kecewa sama Tuhan? Apalagi kan Papa senang sama anak-anak. Puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak, bukan belum pernah merasa dikecewakan Tuhan. Perhatikan kalimat, orang yang kecewa dengan Tuhan berarti dia pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tapi pertanyaan balik, mungkin nggak Tuhan kecewakan kita? Terus apa? Tidak. Tapi kalau sampai ada yang kecewa, itu penyebabnya cuma satu, nagih janji yang nggak dipenuhi. Nah, itu dia. Nah, saya itu dalam hidup hampir ya, awal-awal kami menikah, salah satu yang istri saya tanyakan, kita ini sering doa, aku kok hampir gak pernah dengar kamu doa, minta ini, minta itu. Saya juga baru sadar. Oh iya, betul juga. Nah, karena istri saya itu kakaknya itu pendeta juga, sudah dia kenal banyak pendeta. Nah, saya bilang, kalau hidup ini benar, taat, nurut, menyenangkan Tuhan, percaya gak? Kita nggak perlu doa minta apa-apa tahu keperluan ini. Nah, karena prinsip itu, saya nggak pernah kecewa dengan Tuhan, karena saya nggak punya pasang standar, pasang target harus punya itu tidak. Bahkan bukan cuma dengan Tuhan, dengan orang yang banyak mengecewakan saya pun nggak pernah kecewa. Rugi, mengotori hati. Nah, awal kami menikah itu menikah terlambat. Sebab istri saya pun ternyata punya konsep nggak menikah nggak apa-apa. Dia anak bungsu, jaga papa mamanya luar biasa. Nah, saya pun sudah berkata nggak nikah pun nggak apa-apa. Jadi kami itu nikah sudah hampir umur 40, sudah nggak mikir punya anak lagi, maka itu nggak ada kecewa juga dengan Tuhan. Luar biasa ya. Oke, satu pertanyaan nanti ini satu pertanyaan saya lempar kali ya ke teman-teman di sini. Pertanyaan di sini, bagaimana agar kita tidak terkontaminasi dengan dunia, kenyataan sehari-hari di dunia? Ya, itu pertanyaan. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu firman yang luar biasa. Kalau saudara dan saya selalu mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan, jadi korban yang berkenan kepada Tuhan, maka semua hal duniawi ini gak ada artinya. Oke, COVID contoh. COVID itu gak ada obatnya. Obatnya itu dari dalam sendiri. Kalau tubuh kita imunnya kuat, betul? Mau kumpul 100 orang positif COVID, betul nggak? Terkontaminasi nggak? Nah, kalau Tuhan sudah penuh di hidup kita, seperti Roma 12 ayat 1 dan 2, sampai pikiran, mata, telinga, mulut, hidung, hati, semua perlu diisi dengan kepribadian Tuhan, karena kita sudah mempersembahkan tubuh.
semewah apapun hal duniawi ini dibandingkan dengan dia, ada artinya nggak? Bisa ada artinya nggak? Nggak ada. Jadi nggak penting. Nah, tergantung kita diisi siapa, dipenuhi siapa. Ya. Mungkin saya ada lempar satu pertanyaan kali ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Anak-anak juga boleh tanya. Anak juga boleh tanya. Nggak ada. Iya. Yang di luar, yang di sini ada yang jangan boleh bacakan. Ada yang tanya. Oke Pak, mungkin kembali mungkin ada satu Iya, pertanyaan. silakan ya. Bagaimana sih ceritanya Papa tuh bisa berani dan yakin ke Nabil? Iya. Itu panggilan Tuhan kah? Dan Atau pelarian gitu ya. dan kenapa Papa tuh bisa berani mulai padahal belum ada apa-apa? Iya. Belajar dari hidup Abraham sebelum jadi Abraham. Kalau hidup ini gak punya pilihan, untuk taat nurut Tuhan itu paling mudah. Karena gak punya pilihan. Abraham waktu dipanggil untuk meninggalkan negerinya, keluarganya, kekayaan warisan orang tuanya, itu yang manggil dia itu Abraham itu belum kenal itu siapa. Kok berani dia pergi? Saya punya ilustrasi. Sependeta-pendetanya seorang pendeta tinggal di Jakarta atau di Tangsel. Malam-malam Tuhan datang, hai anakku, besok kamu ke bandara Cengkareng, ajak keluargamu pergi. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pokoknya ke bandara. Kamu sependeta seorang pendeta itu pendeta apa? Menjawab, pendeta apaan? Loh, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jawab, ini pendeta apa? Pendeta suku. Benar nggak? Benar. Ayo, jujur. Kenal nggak dengan Tuhan yang bicara kepada dia malam itu? Nah, omong Tuhan. Berangkat nggak ke bandara? Terus saya tanya jawab. Enggak, enak bawa keluarga kok. Pasti doa puasa dulu, cari kehendak Tuhan dulu, cari konfirmasi dulu. Karena punya pilihan. Nah, Abraham ini dia punya. Ya udah dia pergi. Nah, seperti itu. Dalam pelayanan saya, apalagi waktu Tuhan panggil saya untuk ke Papua, saya sudah melakukan di banyak negara. Di Australia saya sudah punya permainan di sini. Di Eropa, sudah melakukan pelayanan saya. Di Amerika lebih-lebih lagi. Apalagi waktu Tuhan panggil saya ke Papua, itu saya lagi nikmat-nikmatnya hidup sebagai hamba Tuhan di Pasadena, California. Sudah ada semua fasilitas. Tiba-tiba saya dapat buku judul from Jerusalem pilihan saya. Selesai buku itu saya baca, langsung kamu ke sana. Saya tanya kapan? Bapak pergi cari kehendak Tuhan? Tidak, karena ada pilihan. Nah, alasan kedua kenapa ke Papua? Saya tuh dari dulu terpengaruh dengan Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Bahwa Tuhan rindukan kita untuk menyatakan keadilan, kebenaran, dan kasih karunia buat semua orang. Nah, ayat itu memotivasi saya. Yeremia 9 23 24. Ayat itu memotivasi saya. Saya itu ingin pelayanan di tempat yang gak ada keadilannya. Tiba-tiba tunjukkan apa? Ya udah saya berangkat saja. Luar biasa, itu bendera suku ya Pak ya? Oke, mungkin dari forum ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Jadi saya ditanya. Enggak. Oke, silakan. Shalom Pak. Shalom. Saya ini punya 2 anak, yang satu 12 tahun, satunya 8 tahun. Nah, jujur dalam belakangan 2 tahun ini saya tuh suka bingung begini Pak bingungnya. Ya. Saya dunia ini nih selalu memberikan informasi bahwa kedepannya akan makin sulit. Pendidikan makin mahal, masuk universitas bayar sekian, sekian dan sekian. Ya.
Tapi di satu sisi kita kemarin bapaknya bilang makanan dan pakaian cukup. Ya. Nah, saya itu sedang bingung gimana caranya kita itu harus menata hidup yang tepat supaya kita tetap bisa menjadi orang tua yang memenuhi kebutuhan dasar seperti sekolah, tapi kita tidak menjadi, kita nggak terbawa arus dunia ini sampai kita itu harus kerja. Masalahnya kalau saya melihat kebanyakan dari teman saya, ya, dengan semakin berubahnya dunia, sistem dunia yang semakin gila, hidup yang semakin susah, saya melihat teman-teman saya itu kerjanya harus semakin keras, ya, ambisinya semakin keras. Tapi kita punya mandat dari Tuhan bahwa kita harus didik anak kita. Nah, di sini apa sih kata kuncinya apa sih Pak? Dan kita tahu harus gimana supaya kita tetap bisa jadi payung buat anak-anak kita, termasuk untuk kebutuhan dia. Di sisi lain kita juga bisa punya waktu sama Tuhan dan kita bisa menjadikan pekerjaan itu cuma sebagai alasan, bukan sebagai tujuan, dan kita tidak dikejar oleh pekerjaan itu setiap harinya. Jelas ya Pak ya? Oke. Nomor 1, bertobat menuhankan uang. Pertanyaan ini mewakili hampir semua orang. Seolah orang kalau punya uang banyak masalah itu selesai. Ini rusaknya pikiran dan iman kita. Oke, saya kembali. Nah, sesi pertama ada ingat? Saya tanya, betul atau salah orang hidup gak punya uang itu masalah? Masalah nggak orang hidup gak punya uang? Hidup. Saya bukti. Kalau saudara berkata orang hidup gak punya uang itu masalah, berarti di logika saudara orang kaya gak punya masalah karena uangnya banyak. Jawab terus. Salah atau betul? Orang kaya gak punya masalah. Nah itu berarti masalahnya di mana? Bukan pada uangnya, pada iman kita ini. Ingat sesi kemarin 124 jadi buang uang. Pokoknya Tuhan. Bisa nggak kita menempatkan Tuhan sebagai papa atas segala-galanya? Sebelum saudara bisa menempatkan Tuhan atas segala-galanya, sudah mau dikasih uang berapapun tetap tidak akan cukup. Setuju saya ngomong ini? Karena uang bukan segala-galanya. Nah, masalah ini dengan adanya artificial intelligence AI, sebentar lagi kampus-kampus dunia akan tutup. Orang nggak perlu kuliah di universitas lagi, cukup belajar lewat gadget kita ini semua. Dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Cari bukti-bukti orang-orang hebat yang nggak pernah lulus kuliah tapi jadi hebat. Nah, anak-anak kita perlu tahu contoh-contoh itu. Jadi tujuannya bukan cuma harus kuliah di sini, kan? Tujuannya Tuhan itu mau apa dalam hidup ini? Bill Gates bisa begitu hebat, dia itu mahasiswa drop-out. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Colonel Sanders di umur 60-an baru dia berhasil. Nah itu bukan berarti jadi malas, tidak. Tunjukkan ke anak-anak kita. Di Facebook itu ada satu akun bagus, namanya Born Different. Coba cari. Itu akun kumpulan orang-orang lahir cacat, dan cacatnya yang parah-parah. Enggak sekedar born different, ya, born lahir different beda. Ini tapi orang itu berhasil. Berapa banyak anak-anak autis bisa jadi orang-orang hebat. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, bisa nggak uang dipinggirkan dan lihat Tuhan di depan? Selama saudara hanya mikir pokoknya ada uang beres, itu celaka dalam hidup, menderita. Bersyukur sampai sekian tahun saya melayani, bukan uang dulu. Yohanes 1 ayat 1.
Ini kita pakai. Nggak ajarin anak-anak kita untuk seperti itu. Asal bapak mama rajin, jangan kerja sambil stres. Bentar tinggal cukup ya, cukup ada pas segini ya. Nanti dibagi-bagi. Orang kerja sambil stres, kerjanya pun jadi berat. Betul masalah kalimatnya. Orang kerja berat, tapi punya harapan, itu jadi ringan. Jadi sampai tegang terus tiap hari. Ada mulanya baca? Ya sudah. Mulai segala sesuatu dengan firman. Pada mulanya adalah di ruangan ini pada satu orang yang pernah kami pilih, Ibu Pendeta Dani. Dia bisa cerita apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk bangun sekolah itu bukan pakai uang kepada semua karena Tuhan yang menyuruh, karena pilih buat ini buat ini. Luar biasa. Jadi uang singkat. Saya ulangi lagi, semua saudara termasuk ikuti di rumah. Selama uang di depan kita, hancur hidup iman kita. Letakkan firman di paling depan. Tuhan bicara apa? Jadi ya jangan khawatir tadi Tuhan bicara apa? Untuk kuliah di mana? Suka tak memaksakan diri. Tuhan ngomong apa? Ini kesaksian. Tahun 96 Tuhan minta saya nyekolahkan satu anak Dayak pun hanya jadi pilot. Nah saya itu belum pernah punya pengalaman untuk nyekolahkan pilot. Tapi karena Tuhan yang berfirman, ya udah. Terus kira-kira daftar di mana? Saya juga nggak ada soal pilot itu di mana. Oh di Surabaya pun ada. Yuk, saya bawa ke Juanda tahun 96. Begitu lihat daftar, uang mukanya 60 juta. Tahun 96 itu dolar masuk kan, langsung mesra. Umur saya nggak belajar. 60 juta. Tahun 96 cari di Google berapa? Ya saya ini kan asal nyebut saja ngomong, Pak, ini direkturnya. Kenapa Pak? Soal pilot kok mahal? Dia jawabnya mungkin sambil marah. Ini kan bukan cari SIM beca. Iya, apa? Untuk seorang pilot itu asuransinya apa? Satu, asuransi pesawatnya untuk belajar. Dua, asuransi instrukturnya. Asuransi apalagi? Asuransi mahasiswanya ini. Kalau sampai ada apa-apa, maka itu mahal. Ya karena nggak ada jawaban lain, saya pakai cara berikut. Boleh nyicil nggak? Gimana sih nggak punya uang? Tapi lo enggak. Terus dia tanya, apa motivasi bapak menyekolahkan anak ini jadi pilot? Saya cerita, anak ini dari sebuah daerah di pedalaman Kalimantan Utara, namanya Kerana. Saya ini berkali-kali melihat pasien ditaruh di pinggir lapangan, nggak ada bandara, airstrip, nunggu pesawat datang karena pendaftar kecil, nggak ada pesawat, meninggal di sini. Itu pengalaman saya. Anak ini cerita tentang daerahnya banyak. Karena tiba-tiba ini direkturnya itu matanya berkaca-kaca. Oh masih ada daerah seperti itu di Indonesia. Terus dia bilang, motivasi bapak ini mulia. Tunggu sebentar, saya tak tahu dia memaksa. 20 menit dia keluar. Boleh Pak, boleh dicicil. Terus dia tanya, bapak mau nyicil berapa kali? Ini masalah aku. Kenapa? Lama-lama. Sampai Yesus datang. Saya akan berjuang sebagai orang tua supaya apa-apa biarin ya. Supaya bisa sekolah. Baik Pak, tapi tetap ada batasan. Kalau bisa Pak, sekian bulan oke. Saudara ya, hampir dapat apa istilahnya CPR atau saya lupa. Krismon datang
Ingat November 97. Wih, dolar yang tadi cuma berapa ribu jadi sekian belas ribu. Nah masalahnya bukan cuma saya nggak bisa bayar, sekolahnya tutup karena sudah bayar maintenance alat-alat itu import semuanya. Saya berkata puji Tuhan. Yang salah bukan saya, sekolahnya. Hebatnya cara Tuhan. 2 bulan kemudian hari depan ada sekolah dari maaf itu isinya dari Indonesia di Portland. Hah, Amerika? Dari mana lagi? Tapi lagi sekali firman datang berantakan. Lalu bagaimana cara berangkat? Nah kebetulan saya punya teman di Portland. Saya kontak, boleh nggak anak saya numpang dulu di rumahmu? Oh kebetulan aku sih gak jauh rumah kami. Puji Tuhan, tertolong satu sudah ya. Bayarnya bagaimana? Sekarang lanjut kuliah. Saya tetap tanya, boleh nyicil? Ini Amerika kok nyicil? Tapi boleh, itu sudah ngerti. Nah, terus saya berkata kepada istri saya, mulai hari ini, kalau kita terima persembahan dolar, itu kalau untuk kita buat apa? Harus untuk anak. Saudara, waktu dia jadi sudah tahun 99, saya itu minta rincian biaya. Coba kamu hitung berapa yang Papa sudah bayar. Karena ini santai sekali. Tapi kami 2 kali. Tahun 99 rincian itu keluar 80.000 US dollar lebih. Ini uang dari mana? Firman. Saya punya banyak kesaksian semua tentang firman. Ini nomor 1. Jangan lupa. Maka itu semua kita ya, mulai dengan ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu berdiri. Ayat 3. Nah, ini dahsyat. Segala sesuatu baca dijadikan oleh firman. Segala sesuatu itu berapa? Jadi semua orang yang terlibat dengan pelayanan saya, mereka sudah tahu. Jangan ngomong duit dengan Daniel percuma, nggak ada duit kok diomongin. Tapi kalau ada firman, saya maju. Tuhan bicara apa? Dan tanpa firman teruskan tidak ada suatu pun yang telah jadi dan segala yang telah terjadi hanya semua firman. Anak 2 itu milik Tuhan, kita sudah belajar. Bukan milik kalian, bukan? Ya sudah. Biar pemiliknya bertanggung jawab. Kita cuma ngurusin makannya, ngurusin pakaiannya, selanjutnya ngurusin yang punya. Ini yang saya pakai waktu saya menguliakan banyak anak. Saudara, sampai di bulan Juni, April yang lalu, kalau saya hitung, saya sudah meluluskan 500 sekian banyak S1. Saya memuliakan orang sejak tahun 81. S2 yang lulus hampir 70 orang, 60 lebih. S3 6. Sekarang sedang lanjut S3 ke-3 lagi. Kalau lulus 9. Saya meluluskan 14 dokter umum dan 2 spesialis. Uang dari mana? Karena memang. Nah, ketika anak-anak itu pas bayar kuliah SPP nggak ada, saya cuma jawab ya didenda saja. Udah betul. Lo serius? Yang penting mereka nggak putus kuliah. Itu berkali-kali saya kena denda. Ya nggak bisa, nggak akan siapa-siapa. Menurut gue udah maka itu salah satu kesukaan saya rasa menghadiri wisuda mereka. Itu menyenangkan sekali. Sebab mereka pasti berkata, apa jadinya hidup ini kalau kami tak ketemu Bapak? Maka itu cuma 2 centeng ini ratusan itu. Kalau peningkat
kali saudara, ada akuntan hebat dari orang Filipina, tapi bisa bahasa Indonesia karena dia jadi akuntannya Krakatau Steel hampir 25 tahun. Dia anak Tuhan yang cinta Tuhan, dia pembawa juga, namanya Mr. Bong. Nah, suatu hari kami diundang ke Brisbane. Nah, Mr. Bong ini kita, wah saya ingin ketemu ini pakai akuntansi ilmu apa? Begitu ketemu, ya saya ngomong apa adanya. Saya nggak pernah belajar akuntansi, apa mungkin? Nggak pernah belajar akuntansi, kok bapak begini, karena saya tahu semuanya. Nah, terus pertanyaannya wanita. Saya itu ngomong apa adanya karena mau putus saja. Mr. Bong, saya ini kalau menghitung pengeluaran, pemasukan, pengeluaran, saya ngitung yang pasti. Oh betul itu. Karena kalau nggak ada kepastian, apa yang mau dihitung? Tapi saya ini nggak pernah tahu pasti masuknya berapa, yang tahu pasti keluarnya berapa. Jadi saya hitung semuanya. Ini Mr. Bong, ini ilmu dari mana? Ini teori dari mana? Ini saya Dari teknologi. Saudara akan ngajar cerita tentang hukum akuntansi. Saya belajar dari situ. Wah, saya perlu mengenalkan ke dunia ilmu baru seperti ini, teori baru. Ya, karena masukan nggak pernah pasti, yang keluar pasti itu saya hitung dulu. Lalu kita tambahkan yang masuk. Ayo, aneh ya. Tapi sudah berjalan 52 tahun dan Tuhan nggak pernah salah. Maka itu Tuhan dulu, firman dulu, jangan uang dulu. Jelas? Amin. Tepuk tangan dong.